Alia menatap jam dinding yang berdetak lambat di ruang tamu. Pukul 10 malam. Hujan baru berhenti, menyisakan embun di kaca jendela dan udara dingin yang menusuk kulit. Di dapur, piring kotor masih menumpuk karena ia baru selesai menidurkan Revan, anak laki-lakinya yang baru kelas 4 SD. Bocah itu tertidur dengan tubuh kecil menggigil karena flu yang tidak kunjung baik. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini makin bisa berkembang dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Alia mengusap wajahnya. Rambutnya kusut, matanya sembab karena semalaman begadang menemani Revan. Ia hampir lupa kapan terakhir kali merias wajahnya. Hidupnya berubah menjadi rutinitas antara memasak, mencuci, menemani belajar, dan menghadapi tantrum anak sakit. Farhan, suaminya selalu pulang larut. Katanya kerjaan numpuk. Katanya deadline. Katanya klien rewel. Alia ingin percaya. Namun rasa curiga itu mulai tumbuh seperti duri kecil yang perlahan masuk ke daging. Pintu depan tiba-tiba terbuka. Farhan masuk perlahan seolah takut ada yang mendengar. Jaketnya membawa wangi parfum asing yang terlalu manis untuk suasana kantor. Wangi yang tidak pernah dipakainya di rumah. Alia berdiri dan menatapnya. Farhan tersentak ketika melihat istrinya belum tidur. "Kamu belum tidur. Sudah malam," ucapnya sambil pura-pura melepas sepatu. "Aku nunggu kamu," jawab Alia dengan suara datar yang menahan getar. Farhan tak menoleh. Ia masuk kamar mandi tanpa satu kata pun. Alia mengikuti langkahnya dengan mata yang mulai terasa panas. Ia melihat noda lipstik merah samar di kerah baju Farhan. Itu bukan warna lipstiknya. Ia bahkan tidak punya warna seperti itu. Farhan keluar sambil merapikan rambut sambil berkata bahwa dirinya sangat lelah dan meminta Alia tidak menanyakan apapun malam itu. Alia mengangguk pelan. Ia bukan tidak tahu cara bertengkar. Ia hanya tidak punya energi tersisa. Revan membutuhkan perhatiannya setiap menit. Anak itu sensitif, mudah sakit. Alia selalu bersalah jika tidak di dekatnya. Malam itu, saat Farhan tidur terlentang dengan wajah tenang, Alia memandangi suaminya lama. Ada jarak yang tak terlihat, namun terasa jelas. Jarak yang dibangun oleh rahasia. Pagi berikutnya, Alia bangun lebih cepat. Revan muntah. Tubuhnya panas. Alia menggendongnya ke kamar mandi sambil menahan air mata. Ia membuat bubur kecil, memberi obat, dan memegangi dahi anaknya sampai suhu tubuhnya sedikit turun. Farhan hanya melihat dari pintu sambil tetap memainkan ponselnya. "Kamu izin hari ini?" tanya Alia pelan. "Gak bisa, ada meeting penting. Kamu bisa handle kan?" jawab Farhan tanpa rasa bersalah. Kata itu menusuk hati Alia. Namun ia tetap mengangguk dan berkata Farhan harus hati-hati. Farhan pergi tanpa mencium Revan, tanpa menatap Alia, tanpa apapun. Hari itu terasa lambat. Revan banyak tidur. Alia membersihkan rumah perlahan. Saat berada di dapur, ia melihat ponsel Farhan tertinggal di meja makan. Sesuatu dalam dirinya tergerak. Ia bukan tipe yang mengintip, tetapi firasatnya terlalu kuat. Ia mengambil ponsel itu dan membuka layar. Tidak ada sandi. Alia tercengang. Farhan terlalu percaya diri atau terlalu keceroboh. Ia menemukan percakapan dengan seseorang bernama Naya. Foto profilnya menampilkan perempuan muda dengan bibir merah mencolok. Alia membuka percakapannya dan tangannya langsung bergetar. Teks pertama berisi ungkapan rindu yang ditulis Naya. Farhan membalas dengan alasan pulang malam karena istrinya sibuk mengurus anak. Naya menertawakan Alia. Farhan membalas lagi dengan kalimat menyebut istrinya menyusahkan. Bahkan anaknya pun dianggap membuat rumah berantakan. Alia menutup mulutnya sambil menahan suara tangis. Kalimat itu terasa seperti pisau panas yang menancap ke dadanya. Ia membuka pesan lain.
voice note, foto, janji-janji. Semakin dibaca, lututnya makin lemas. Ia jatuh duduk di lantai dapur. Punggungnya merosot ke pintu lemari. Air mata mengalir tanpa suara. Revan memanggil dari kamar dengan suara serak. Alia buru-buru menghapus wajahnya dan bangkit. Anaknya lebih penting dari luka hatinya. Namun pikiran itu tidak hilang. Ia merasa dikhianati dengan cara yang paling kotor. Malamnya Farhan pulang. Alia sudah menunggunya di ruang tamu dengan tatapan kosong, tapi tajam. Farhan terkejut melihatnya. "Kamu kenapa?" tanya Farhan. Alia tidak menjawab. Ia meletakkan ponsel Farhan di meja antara mereka. "Aku baca semuanya." Farhan kaku beberapa detik lalu menghela napas panjang seolah tidak merasa bersalah. Ia berkata bahwa ia bisa menjelaskan. Alia berdiri dengan suara bergetar saat menanyakan alasan Farhan menyebut dirinya menyusahkan, juga alasan ia menghina anak mereka. Farhan senyum miring dan mengatakan Alia terlalu sensitif dan menyebut semuanya hanya bercanda. Alia menatapnya marah. "Bercanda?" Farhan mengangguk santai dan mengatakan Alia akhir-akhir ini sibuk anak terus, membuat dirinya merasa tidak diperhatikan. Alia menangis lagi. Kali ini bukan sedih, tapi marah. Ia menjelaskan bahwa Revan sakit dan Farhan adalah ayahnya. Namun Farhan tetap tidak peduli. Alia akhirnya menanyakan apakah solusi Farhan adalah tidur dengan perempuan lain. Diamnya Farhan menjadi pengakuan yang paling menyakitkan. Farhan mengatakan pembicaraan itu bisa dilanjutkan besok, karena ia capek. Lalu masuk kamar begitu saja. Alia berdiri kaku. Air matanya turun satu persatu. Ia merasa ditinggalkan berdarah sendirian. Esok paginya, Alia memutuskan pergi meninggalkan rumah. Ia membawa Revan ke rumah ibunya. Revan memeluknya, bingung kenapa ayahnya tidak ikut. Bocah itu bertanya apakah ayahnya tidak sayang. Alia hampir jatuh bersimpuh mendengar itu. Ia menjawab bahwa ayahnya sayang, namun sedang tersesat. 2 hari kemudian, Farhan datang. Wajahnya kusut. Ia masuk tanpa bicara, lalu meminta Alia pulang mengatakan mereka bisa memperbaiki semuanya. Alia bertanya apakah Farhan siap berubah. Farhan tidak menjawab jelas. Ia hanya mengatakan akan berusaha. Alia menggelengkan, usaha bukan perubahan. Farhan menaikkan suara dan mengatakan rumah itu miliknya dan Alia harus pulang. Alia berdiri menahan amarah. Ia berkata rumah itu tidak lagi terasa seperti rumah karena Farhan sudah melukai dirinya dan anak mereka. Farhan mengancam jika Alia tidak pulang, ia menganggap Alia yang ingin pisah. Alia menatapnya tanpa takut dan berkata jika itu yang Farhan mau, ia tidak bisa menahannya lagi. Farhan terdiam. Ia tidak menyangka Alia sekuat itu. Alia memeluk Revan dan berkata bahwa ia memilih hidup yang aman untuk dirinya dan anaknya. Farhan pergi dengan wajah lesu tanpa satu kata pun. Alia menarik napas panjang. Bagian dalam dirinya masih remuk, namun ada rasa lega yang tumbuh. Untuk pertama kalinya, ia memilih dirinya sendiri. Ia memilih Revan. Ia memilih hidup tanpa air mata. Malam itu Alia memandangi anaknya yang tertidur dan menggenggam tangan kecil itu. Air mata kembali mengalir, kali ini penuh kekuatan. Ia akhirnya merasa pulang, bukan ke rumah, tetapi ke dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like dan subscribe, dan nantikan cerita selanjutnya.